Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kami membuktikan bahwasanya pernyataan dari kaum sebelah yang sering berkata bahwasanya Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, menolak keras pembagian bid'ah dengan sebuah riwayat katanya gini dan semacamnya. Maka kami bantah di video kami yang sebelumnya dengan judul Imam Malik menolak pembagian bid'ah tanda tanya. Sani'uye menjawab. Di dalam video itu sangat jelas dan sangat tegas kami katakan bahwa riwayat mereka itu adalah riwayat palsu, riwayat yang sangat perlu dipermasalahkan. Sebab itulah jangan gampang percaya atas nama imam, apalagi sekelas Imam Malik bin Anas. Kalau Imam Asy-Syafi'i sudah sangat populer sekali. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau membagi bid'ah ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ataupun dolalah. Dan sekarang kami akan membuktikan bahwasanya pernyataan yang sering digaung-gaungkan oleh kelompok sebelah itu, yaitu Imam Malik katanya menolak keras pembagian bid'ah, kami akan bongkar bahwa bagaimana mungkin Imam Malik menolak pembagian bid'ah sementara Imam Malik bin Anas sendiri sering melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kami akan bacakan di sini ya beberapa contoh yang mana perbuatan itu dilakukan oleh Imam Malik bin Anas, padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukannya. Di sini kami akan membacakan dalam kitab Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Berikut ini kami akan bacakan ya. Silakan simak sampai selesai. Tonton sampai selesai agar tidak gampang lagi menuduh sesat dan bid'ah dan tidak berdusta atas nama Imam Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab Maliki. Imam Al-Qadhi Iyad, beliau berkata dalam kitabnya Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik, kana Malikun idza dakhala baitahu qala masya Allah wala haula wala quwata illa billah. Imam Malik bin Anas, beliau ketika masuk ke rumahnya, beliau selalu membaca masya Allah wala haula wala quwata illa billah. Fasuila an dzalika, kemudian ketika beliau selalu membaca masya Allah wala haula wala quwata illa billah di setiap kali mau memasuki rumahnya, akhirnya Imam Malik ditanya oleh seseorang. Faqala, lalu Imam Malik bin Anas menjawab, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Mengapa ketika kamu ingin memasuki kebunmu kamu tidak membaca masya Allah la quwwata illa billah? Wa jannatuhu baituhu, dan kebunnya adalah rumahnya. Ini kata Imam Malik. Wa qila anna dzalika kana ala babi malikin maktubun liyatadzakkara bi ru'yatihi qawla dzalika mata dakhala, dan dikatakan bahwasanya di pintu rumah Imam Malik terdapat tulisan masya Allah liyatadzakkara bi ru'yatihi qawla dzalika mata dakhala. Nah, Imam Malik itu sengaja memang memberi tulisan di rumahnya itu, di pintunya, dengan tulisan masya Allah, agar setiap kali beliau mau memasuki rumahnya beliau ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ketika melihat tulisan itu. Kemudian di sini dipertegas di dalam kitab Tartibul Madarik wa Taqribul Masalik karya Imam Al-Qadhi Iyad, tepat di juz pertama halaman 124. Qala Atiq bin Yaqub kana ala babi malikin maktubun masya Allahu. Imam Atiq bin Yaqub berkata, di pintu rumahnya Imam Malik itu terdapat tulisan masya Allah. Faqila lahu fi dzalika, kemudian Imam Malik ditanya tentang hal tersebut. Faqala, akhirnya beliau Imam Malik menjawab, qala Allahu walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allahu al-ayah wal jannatu ad-daru. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah,
Sejak kapan atau pernahkah Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat agar ketika masuk rumah mereka itu membaca Masya Allah? Tidak pernah kan? Tetapi Imam Malik justru mengkontinyukan bacaan Masya Allahu wala haula wala quwata illa billah di setiap kali mau memasuki rumah. Andaikan Imam Malik itu tidak mau membagi bid'ah, ada bid'ah hasanah, pasti beliau itu tidak akan pernah membaca kalimat ini. Karena kalimat ini tidak pernah diajar dan tidak pernah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tabaqatul Hanabilah yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Ya'la, tepat di halaman 63 terbitan Darul Ma'rifah, maka Malik bin Anasin sittina sanatan yasumu yauman wa yuftiru yauman wa kana yusalli fi kulli yaumin thamanami'atin raq'atan. Artinya, Imam Malik bin Anas selama 60 tahun melakukan puasa Daud, yaitu 1 hari berpuasa dan 1 hari lagi tidak berpuasa. Begitulah seterusnya. Bahkan Imam Malik bin Anas melakukan sholat sunnah di setiap hari sebanyak 800 rakaat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan atau bahkan pernah menganjurkan umatnya untuk sholat sunnah sebanyak 800 rakaat di setiap hari? Jawabannya sama sekali tidak pernah. Akan tetapi, mengapa Imam Malik berani melakukan hal tersebut? Andaikan Imam Malik menolak adanya bid'ah hasanah, pasti beliau tidak akan pernah mau melakukan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat di setiap hari. Sebab Nabi tidak pernah melakukannya dan bahkan Nabi juga tidak pernah menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan sholat sunnah sebanyak 800 rakaat. Maka ini menjadi isyarah dari Imam Malik bin Anas bahwa sesuatu atau amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi belum tentu itu sesat, belum tentu bid'ah dolalah. Enggak seperti itu. Dan bahkan di dalam mazhab Imam Malik sendiri, dan ini sudah sangat populer, kunut subuh itu dianjurkan, bukan bid'ah. Saya rasa tidak perlu ya saya tampilkan ibarahnya karena sudah populer sekali bagi orang yang memang sudah pernah belajar perbandingan 4 imam mazhab. Dalam kitab Tabaqatul Huffaz yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, tepat pada halaman 253 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah, di sini ada penjelasan. Wa qala al-Farbari qala li al-Bukhari ma wada'tu fi kitabis sahihi haditsan illa tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Imam Al-Farbari berkata, Imam Al-Bukhari berkata kepadaku, kata Imam Al-Bukhari, tidaklah aku mencatat, tidaklah aku meletakkan, tidaklah aku menulis di kitab sahihku satu hadis pun tidak pernah aku letakkan di kitab sahihku illa tasaltu qabla dzalika, kecuali sebelum saya mencatat, sebelum saya menulis hadis tersebut, saya mandi terlebih dahulu, wa shallaitu rak'ataini, lalu saya sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW pernah menganjurkan umat ketika mau mencatat hadis mandi dulu? Pernahkah? Tidak pernah. Apakah Nabi Muhammad pernah menganjurkan umatnya ketika mau menulis hadis untuk sholat 2 rakaat dulu? Jawabannya tidak pernah. Akan tetapi justru Imam Al-Bukhari, ulama ahli hadis number 1 seluruh dunia, beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan belum pernah kami dengar ketika sahabat Nabi Muhammad SAW mau menulis hadis, mereka para sahabat itu mandi dulu lalu sholat 2 rakaat. Gak pernah. Akan tetapi hal ini dilakukan oleh Imam Al-Bukhari, ulama ahli hadis number 1. Ini bukti dan isyarah dari Imam Al-Bukhari bahwa apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi belum tentu hukumnya sesat, belum tentu bid'ah. Keterangan ini juga bisa dicek dalam kitab Tahdzibut Tahdzib karya Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tepat pada juz ke-9 halaman 49, dan juga bisa dicek dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lugat karya Imam An-Nawawi pada halaman 74 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Oleh sebab itulah, ayo banyak ngaji, banyak membaca, banyak belajar lagi. Jangan kesusu, jangan terburu-buru, jangan sembrono menuduh bid'ah, sesat, neraka. Konso podol dul ya. Ya Allah, ayo sadar. Ingat, perbanyak referensi, perbanyak bahan bacaan,
dan jangan pernah bosan belajar karena alam semesta tidak pernah bosan mengajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.